Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisaur Rahmah Nur Azizah dengan NIM 222111356. Kelas HES 3I. Di sini saya akan membahas tentang dasar pembentukan ilmu fikih siasah dan sumber ruang lingkup fikih siasah. Yang pertama ada dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Fikih berasal dari bahasa Arab faqaha yufaqihu fiqhun, yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam dan akurat, sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Menurut Imam At-Tirmizi, fikih adalah hakikat tentang suatu sampai kepada akar-akarnya. Secara istilah, fikih adalah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum syara yang bersifat perbuatan amaliyah dan digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih siasah, satu aspek hukum Islam yang berbicara mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri tentunya. Nah, terdapat dengan sumber-sumber hukum Islam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kalamullah yang mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri sampai surat An-Nas. Dalam membacanya berfungsi sebagai ibadah dan sebagai hidayah atau petunjuk serta pedoman bagi umat manusia itu sendiri. Kemudian ada hadis. Hadis merupakan suatu perkataan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yakni jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, kita harus menjadi sandaran hadis Nabi, berfungsi menjelaskan, menerangkan ayat dalam Al-Quran yang bersifat umum dan menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad itu sendiri suatu kegiatan penting dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Maka maknanya barulah bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ruang lingkup fikih siasah ini sendiri yaitu menurut beberapa ulama mengemukakan bahwasannya kajian fikih siasah dengan berbagai objek pemahamannya. Yang pertama ada menurut Al-Mawardi, kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan, siasah dusturiyah, ekonomi dan moneter, siasah mauliyah, peradilan itu merupakan siasah qadhiyah, dan hukum perang, siasah harbiyah, serta administrasi negara, yaitu siasah dariyah. Kemudian yang kedua menurut Ibnu Taimiyah, peradilan, administrasi negara, moneter, dan hubungan internasional. Selanjutnya adalah menurut Abdul Wahab, khalaf, konstitusi, hubungan internasional, dan urusan keuangan negara dimaksudnya. Kemudian yang keempat ada Hasbi al-Siddiq, yang merupakan politik perundang-undangan, yang mana politik, hukum politik peradilan, politik ekonomi, politik administrasi, politik keuangan internasional, politik pelaksanaan undang-undang, dan politik peperangan. Dengan demikian, dijelaslah bahwa dalam kajian fikih siasah merupakan berbagai bentuk kelembagaan yang ada dalam sebuah negara, senantiasa dikaji dalam siasah dengan mengikuti perkembangan dan kesesuaiannya berdasarkan syariat Islam itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.